Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas Sumber Anda. Hari ini kita punya bahan obrolan yang menarik banget nih dari kutipan Seniman Dapur bab 1. Fokusnya itu ke sebuah momen unik sebenarnya pas hujan deras gitu. Terus mempertemukan narator kita, Gunawan, sama tetangganya. Iya, Bang Irul ya namanya, petugas kebersihan. Mungkin sehari-hari nggak terlalu gimana gitu ya interaksinya, tapi momen ini beda. Betul. Sumbernya ini kan bentuknya narasi ya, kayak potongan adegan gitu. Rasanya hidup banget. Jadi kita kayak diajak ngintip interaksi sehari-hari yang tiba-tiba jadi lebih personal gitu. Gara-gara apa? Cuma gara-gara hujan sama kopi di teras rumah. Nah, iya. Justru suasana santai itu yang malah ngebuka pintu ke pertanyaan-pertanyaan mendasar soal pilihan hidup kan? Heeh. Dan misi kita kali ini, yaitu mau coba bongkarlah lapisan-lapisan makna di balik obrolan mereka. Bukan cuma soal apa yang diomongin, tapi, gimana cara ngomongnya, apa yang kesembunyi di baliknya, apa ya yang bisa kita pelajari dari kontras sosial yang kelihatan banget di sini. Terus, gimana narasi ini mainin ekspektasi kita soal pekerjaan, soal status. Iya, iya. Kita sering gitu kan? Nah, kita cari nanti intisari kuring menarik dari pertemuan Gunawan sama Bang Irul ini. Coba deh Anda bayangin skenarionya. Ini petugas kebersihan, rambutnya gondrong dikuncir gitu, santai ngopi. Tapi istrinya itu manajer hotel bintang 5. Keren gitu penampilannya. Wah, jauh ya. Jauh kan? Adiknya juga kerja di bank, punya jabatan lagi. Lah terus, kok dia, Bang Irul ini, betah jadi tukang sampah? Nah, pertanyaan ini nih, jantung ceritanya. Oke, siap ya? Mari kita selami lebih dalam. Oke, jadi ceritanya mulai dari rutinitas biasa aja nih. Bang Irul, nama lengkapnya kan Hoirul ya. Dia mampir ke rumah Gunawan buat angkut sampah. Biasalah, dia ini digambarin sebagai akamsi, anak kampung sini, asli Betawi. Usianya 30-an, tapi kelihatannya lebih muda gitu. Badannya tegap, gempal berotot. Nah, rambut gondrongnya itu ciri khasnya. Kelihatan banget ya dia udah lama gitu tinggal di situ, udah jadi bagian dari kampung itu. Iya. Nah, langsung kerasa juga kan beda usianya sama Gunawan si narator. Gunawan kan baru 23. Jauh ya. Dan ini penting nih, karena nanti jadi salah satu alasan Gunawan pengen nanya-nanya. Bener, tapi pemicu utamanya sebenarnya ya faktor alam. Hujan deras banget tiba-tiba gitu. Spontanitas alam ini yang ngubah dinamika pertemuan rutin jadi sesuatu yang lain gitu ya. Iya. Gunawan ngelihat Bang Irul kehujanan, ya refleks aja ngajak neduh di teras. Terasnya juga digambarin sederhana kok. Cuma cukup buat 2 kursi, 1 meja kecil, sama sedikit ruang buat lesehan lah. Settingnya jadi intim gitu ya. Kayak nggak sengaja tapi pas banget buat ngebuka percakapan yang lebih dalam nanti. Bang Irul awalnya ngira hujannya bentar, tapi Gunawan bilang, lama juga nggak apa-apa bang, gitu. Nah, di sini inisiatif Gunawan muncul lagi kan? Dia nawarin kopi. Bang, ngopi ya? Tawaran simpel tapi penting banget ini buat ngebuka interaksi lebih lanjut. Iya, respons Bang Irul juga menarik. Segelas cukup katanya sambil senyum. Kayak nggak nolak tapi juga nggak aji mumpung gitu ya. Ada kesan sederhana dan kayak jaga batas gitu ya. Mungkin. Sempat ada bercandaan ringan juga soal kopi. Ngopi mah pasti segelas bang, masa segentong. Iya, buat cairin suasana dikit lah ya. Mungkin nunjukin mereka udah lumayan sering interaksi sebelumnya, walau mungkin ya basa-basi tetangga aja. Bisa jadi. Tapi, justru pas kopinya udah ada, malah muncul momen yang kata Gunawan paling menjengkelkan. Keheningan. Saling bisu dalam temu gitu ya deskripsinya. Momen canggung ini, relatable banget ya. Kita semua pasti pernah lah ngalamin. Banget. Dan ini yang kayaknya dorong Gunawan buat, ya udah leh ngomong sesuatu. Tapi sebelum Gunawan ngomong, dia sempet ngamatin Bang Irul yang kayaknya ngelirik-lirik ponselnya gitu. Iya, deskripsinya itu loh lumayan tajam ya. Seperti seonggok daging yang dikendalikan oleh teknologi. Gimana tuh menurut Anda? Bener, deskripsi seonggok daging itu lumayan provokatif sih. Apa ini murni pandangan sinis Gunawan sebagai anak muda ke generasi lebih tua? Atau ini sebenarnya komentar penulis ya? Soal gimana teknologi bisa ngurangin kehadiran kita pas lagi ngobrol gini. Bikin kita kayak dikendaliin. Bisa jadi dua-duanya sih.
pengamatan ini kayak nyodorin cermin kecil ke kita juga kan. Seberapa sering coba kita sendiri pakai HP buat ngisi hening atau ya ngindarin kontak mata pas lagi canggung. Betul, betul. Nah, karena ngerasa hujannya nggak reda-reda terus, nggak tahan sama diam-diaman itu, Gunawan akhirnya mutusin buat buka obrolan yang lebih dalam lah. Dia ngaku sendiri motivasinya itu rasa penasaran yang udah lama dipendem. Dia lihat Bang Irul kan lebih tua, jadi dianggap bisa ngasih pelajaran hidup, apalagi soal rumah tangga. Pengen menggali pengalaman sebagai acuan di masa depan gitu katanya. Cara Gunawan mulainya juga lumayan strategis ya. Nggak langsung nembak pertanyaan intinya. Dibuka dulu pakai basa-basi soal istrinya Bang Irul. Bang, situ punya bini kerja di Hotel Bintang 5 di Jakarta kan gitu. Terus diperjelas lagi. Bini situ punya jabatan di hotel kan Bang? Manajer kalau nggak salah. Kayak bangun landasan dulu gitu. Terus diselipin pujian juga buat penampilan istrinya Bang Irul. Set dah, resep bener. Kelihatan masih perawan, dandanannya elegan bener. Nah ini menarik nih, pujian ini kan kayak kontras banget sama kerjaan Bang Irul sendiri. Sengaja nggak sih Gunawan nekenin kontras ini? Sangat mungkin sih. Pujian itu langsung nyorot inti persoalannya. Jurang yang kelihatan antara status pekerjaan dan penampilan istri Bang Irul sama kerjaan Bang Irul sendiri. Ini setup yang efektif banget buat pertanyaan berikutnya. Dan Gunawan nggak berhenti di situ kan? Dia nambahin lagi perbandingan sama adiknya Bang Irul si Edo, yang juga sukses, kerja di bank, punya jabatan. Wah, lapisan kontrasnya jadi makin tebel. Akhirnya, baru deh Gunawan sampai ke pertanyaan intinya. Disampaikan terus terang, tapi tetap ada usaha jaga sopan santun dikit. Maksud saya, ngapa ente kagak minta kerjaan sama dia? Ngapa ente betah jadi tukang sampah? Saya mah heran. Terus diikuti, maaf-maaf kata nih Bang, gitu. Keterus-terangan ini yang bikin momennya jadi krusial banget. Iya, langsung ke intinya banget ya. Keterus-terangan Gunawan ini bisa dibaca macam-macam sih. Di satu sisi, ya nunjukin rasa pengen tahu yang gede, mungkin agak naif juga, khas anak muda yang lihat dunia masih hitam putih gitu. Tapi di sisi lain, ada potensi nada ngehakimi juga ya. Seolah-olah pilihan hidup Bang Irul itu, ya aneh, atau nggak masuk akal lah menurut standar sukses material kebanyakan orang. Gimana menurut Anda? Ini murni penasaran atau ada sedikit bias di dalamnya? Nah terus gimana Bang Irul nanggepin pertanyaan yang cukup nusuk ini? Reaksinya menarik loh. Pas istrinya disebut, dia cuma senyum kecil. Sumbernya bilang, raut mukanya malah berubah antusias, ada sedikit kebanggaan gitu pas dia nyeletuk, siapa dulu lakinya. Ini nunjukin dia kayaknya nggak ngerasa inferior sama sekali, malah bangga sama pencapaian istrinya. Kebebani sama sekali. Ini respons yang cukup bijak kan? Iya, kerasa banget dia nyaman sama dirinya dan posisinya. Terus, ada detail kecil yang bikin adegan ini jadi hidup banget. Suara Bang Irul nyeruput kopi. Detail sensori kayak gitu penting ya. Bikin kita kayak ikut ngerasain suasana di teras itu. Banget. Nah, setelah rentetan pertanyaan dari Gunawan itu, Bang Irul jadi sadar nih, ini kayaknya bukan obrolan ringan biasa. Dia ngasih sinyal gitu. Ya, kalau begini urusannya, ceritanya bisa panjang, Gun. Dia tahu jawabannya nggak sesimpel yang mungkin dipikirin Gunawan. Dan dia sempat bercanda lagi kan, mungkin buat cairin ketegangan atau sekedar beli waktu gitu sebelum ngebuka diri. Bukan apa-apa, kopinya kurang, bos. Iya, candaan soal kopi ini jadi kayak jeda ya sebelum masuk ke bagian yang lebih personal dan dalam. Gunawan pun langsung sigap ngerespon kayak mastiin Bang Irul nyaman buat cerita. Lah urusan kopi mah tenang bang, lagian hujannya masih deres noh. Kondisi alamnya hujan yang masih deres itu kayak berkonspirasi gitu ya. Nyiptain momen yang pas banget, nggak ada alasan buat buru-buru. Panggungnya udah siap lah buat cerita panjang Bang Irul. Dan Bang Irul nyambut itu kan, nah gua demen nih kalau begini, wah ini lampu hijau nih. Tanda dia udah bersedia buat berbagi sesuatu yang lebih dari sekedar obrolan permukaan. Ada satu observasi penting dari Gunawan di bagian akhir kutipan ini. Dia ngerasa kalau percakapan kali ini tuh beda dari obrolan-obrolan mereka sebelumnya. Dia bilang, Bang Irul tidak pernah setelanjang ini. Istilah telanjang di sini kan nunjukin tingkat keterbukaan sama kerentanan yang nggak diduga gitu ya. Kenapa ya momen ini bisa beda? Mungkin kombinasi beberapa faktor kali ya, suasana hujan yang nahan mereka berdua di situ, kopi sebagai gestur keramahan, terus pertanyaan Gunawan yang, ya, nusuk tapi diawalin hati-hati. Atau mungkin emang Bang Irul udah siap aja cerita ke orang yang nunjukin ketertarikan tulus? Bisa jadi banget.
Ketertarikan Gunawan, meskipun mungkin ada biasnya ya, tapi kerasa otentik gitu. Dia nggak nanya cuma buat basa-basi. Dan mungkin keterus-terangan Gunawan itu justru direspon sama keterus-terangan juga sama Bang Irul. Ini nunjukin dinamika hubungan manusia yang menarik sih. Kadang pertanyaan langsung itu malah ngebuka pintu yang kekunci, asal ada dasar rasa ingin tahu yang tulus. Nah, sekarang coba kita tarik ini sedikit ke pengalaman Anda, para pendengar. Percakapan antara Gunawan dan Bang Irul ini kan mancing kita buat ngelihat lagi cara kita nilai orang di sekitar kita, terutama berdasarkan kerjaan mereka. Seberapa sering sih kita, sadar atau nggak sadar, bikin asumsi soal kepribadian orang, kebahagiaannya, atau bahkan kecerdasannya cuma dari jabatannya aja? Kutipan ini secara efektif banget nantang asumsi itu. Dengan nyandingin Bang Irul yang cuma petugas kebersihan, sama istri manajer dan adik pegawai bank, narasinya langsung matahin stereotip gampangan. Pertanyaan Gunawan, ngapain teh betah, itu sebenarnya kayak mewakili pertanyaan masyarakat pada umumnya kan? Kenapa sih ada orang milih jalan yang nggak biasa menurut ukuran sukses konvensional? Pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak terus bertanya-tanya gitu soal kisah di balik orang-orang yang mungkin ngelayanin Anda setiap hari? Petugas kasir, kurir paket, tukang parkir. Jangan-jangan cerita mereka nyimpen kompleksitas, pilihan sulit, dan nilai-nilai hidup yang sama sekali beda dari apa yang kita proyeksikan ke mereka. Justru disitulah kekuatan narasi ini. Ngingetin kita kalau di balik setiap profesi, setiap penampilan, ada individu dengan cerita unik, motivasi tersembunyi, dan definisi betah atau bahagia yang mungkin nggak sesuai rumus umum. Pilihan Bang Irul yang belum keungkap ini menjanjikan perspektif lain soal apa artinya hidup yang memuaskan. Jadi kita udah bedah ya sebuah fragmen cerita yang kaya makna. Pertemuan singkat antara Gunawan yang muda dan penasaran dengan Bang Irul yang kelihatannya sederhana tapi nyimpan cerita. Hujan, kopi, sama keheningan canggung jadi katalisator buat sebuah pertanyaan fundamental soal pilihan hidup yang ngelawan ekspektasi. Yang paling nonjol dari kutipan ini tuh gimana cara dia ngebangun antisipasi dengan baik banget. Kita dibawa masuk ke dilemanya Gunawan, ngerasain kontras sosial yang tajam, lihat reaksi awal Bang Irul, tapi jawabannya sendiri masih ditahan. Iya, digantungin gitu ya? Penulisnya sengaja motong cerita pas banget sebelum Bang Irul mulai ngejelasin. Teknik ini efektif banget bikin kita sebagai pembaca jadi ikut penasaran. Intisari pentingnya tuh bukan cuma soal jangan nilai dari penampilan, lebih dari itu, ini soal gimana sebuah narasi bisa bikin kita peduli sama cerita seseorang yang mungkin di kehidupan nyata kita abain aja. Kita diajak buat mahamin kalau betah dalam suatu kerjaan atau kondisi hidup itu bisa jadi akarnya di nilai-nilai yang nggak kelihatan mata. Mungkin rasa pengabdian ke komunitas, kebebasan dari tekanan korporat, kepuasan batin yang nggak bisa dibeli. Siapa tahu kan? Benar banget. Dan kutipan ini ditutup pas banget dengan kalimat Bang Irul yang ngegantung. Jadi begini awalnya Gun. Sebuah awal dari cerita yang kita belum dengar kelanjutannya, ini ninggalin kita sama sebuah tantangan reflektif nih. Kira-kira alasan apa ya yang begitu kuat sampai bikin Bang Irul ngerasa cukup dan betah sama pilihannya? Sampai ngelampaui pandangan atau mungkin cibiran orang lain? Coba deh, besok pas Anda beraktivitas, lihat lagi sekeliling. Cerita tak terduga apa ya yang mungkin bersembunyi di balik senyum petugas kebersihan di kompleks Anda? Atau di balik diamnya penjaga warung langganan Anda? Mungkin ada cerita menarik di sana?